Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Hadi Maulana. Saya mengajar kelas 4 di SD Negeri Karangmulia, Kota Cirebon. Ya, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan benar. Siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyajikan penilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Ya, ini adalah proses pembuatan kain dan baju. Yang pertama, ada kain. Kedua, membuat pola baju. Yang ketiga, menjahit baju. Yang keempat, baju. Yang kelima, bunga kapas. Yang keenam, memintal kapas. Yang ketujuh, benang. Dan yang kedelapan, menenun kain. Jenis yang digunakan dalam proses pembuatan kain di atas adalah jenis teknologi sederhana. Jelaskan pembuatan baju seperti gambar di atas. Yang pertama, kapas dipetik dari pohon, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Yang kedua, proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan adalah proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Yang ketiga, benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Yang keempat, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. Yang kelima, setelah pola dibuat dengan kain dipotong sesuai ukuran. Selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Yang terakhir, hasil jahitan berupa baju yang sudah disiap untuk digunakan. Selanjutnya ada apresiasi karya seni. Menghargai, menilai, dan menghayati suatu karya seni. Contoh kalimat apresiasi karya seni. Gambar ini sangat bagus, pewarnaannya rata dan warna yang digunakan sangat serasi. Pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Tupai dan ikan gabus. Di sebuah telaga di daerah Kalimantan Barat, tersebutlah seekor tupai bersahabat dengan seekor ikan gabus. Persahabatan tersebut sangatlah kuat. Pada suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Badannya sangat lemah. Dengan kesetiaannya si tupai menunggai temannya itu. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan. Maka si tupai berusaha memujuknya. Namun si ikan gabus hanya mau makan kalau diberi makan hati ikan hiu. Mendengar pertikaian si ikan gabus, si tupai menjadi sangat sedih. Sulit sekali memenuhi permintaan sahabatnya itu. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan lepas. Namun akhirnya ia memutuskan juga untuk mencairikannya. Maka ia pun meloncat-loncat dari pohon ke pohon hingga sampai ke sebuah pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut.
Dengan perlahan, si tupai melombangi sebutir biji kelapa. Setelah airnya habis, ia pun masuk ke dalam kelapa itu. Dalam kelapa itu, ia masih dapat menggerogoti tingkai buah kelapa itu. Tak lama kemudian, buah kelapa itu sudah terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut lepas. Ombak laut itu sangat besar, sehingga dalam waktu tidak lama, buah kelapa itu sudah berada di tengah laut lepas. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera ia menelan biji kelapa tersebut bulat-bulat. Setelah berada di dalam perut ikan itu, si tupai lalu menggigit hatinya. Ikan itu menggelepar-gelepar menuju pantai. Sesampainya di pantai, ikan hiu sudah kehabisan tenaga dan akhirnya mati. Dengan senang hati si tupai membawa hati ikan hiu itu untuk sahabatnya. Dengan ajaibnya, setelah memakan ikan hiu, si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Ia pun berjanji akan menolong si tupai kalau ia sakit di kemudian hari. Selanjutnya, dongeng merupakan cerita khayal yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya, ada dongeng kancil dan buaya, ada dongeng si pahit lidah, ada dongeng kancil yang mencuri timun, dan ada dongeng tupai dan ikan gabus. Dan masih banyak lagi dongeng-dongeng yang lainnya. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur di dalam dialog? Unsur di dalam dialog itu ada 3. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, alur atau jalan cerita. Yang ketiga, pesan moral atau amanat. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, siswa mampu menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan benar. Belajar untuk mengapresiasi dan menghargai karya seni orang lain. Dan siswa mampu menyajikan penilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Ya, itu saja mungkin untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.